Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38 yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Mereka yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hati mereka menjadi tenang dan tenteram dengan banyak mengingat Allah. Suatu istilah. Maka yang pertama, jalan jadi sukses itu sederhana aslinya. Satu, nyari masalah. Ulangi. Ingat, nyari masalah ya, yang baik. Bukan nyari masalah kayak misal Ustaz Yusuf lagi nyebrang ditabrak, itu nyari mati lebih tepatnya ya. Nyari masalahnya yang positif ya. Mungkin yang paling terkenal kita tahu presiden ketiga Indonesia siapa? Pak B.J. Habibie ya. Beliau bisa bikin pesawat terbang. Kan sebelum zaman beliau pesawat itu kalau di ketinggian tertentu retak sayapnya. Dan Allah nggak menitipkan ilmunya kepada siapapun sampai Allah titipkan ilmunya pada beliau. Jadi udah selesai masalah tersebut. Besar nama beliau. Tapi awalnya dari mana? Ada masalah. Masalah lalu dicarikan solusi. Solusi membuat orang dianggap berprestasi. Prestasi membuat orang dianggap Jadi suksesnya berpangkal dari jangan alergi sama masalah. Selagi hidup pasti ada masalahnya, tapi nggak ada masalah yang berbahaya. Yang bahaya kalau salah menyikapi masalah. Ya. So, pandemi kemarin masalah nggak? Salah. Kawannya ayah saya bisnisnya bangkrut karena habis ditelan zaman. Ya, namanya dulu kan sebelum ada handphone yang ada kameranya. Kamera tuh pakai yang ada kelisenya tuh. Udah habis sekarang karena semua sudah kamera, ada handphone nih. Ya. Maka dari situ mau nggak mau ganti zaman, bangkrut, dijualin semua, sisa 100 juta asetnya. Udah bangkrut, besoknya pandemi, lockdown. Wah, bertambah-tambah. Tapi bagus mindsetnya, nggak mungkin nggak ada peluang lain. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dia melihat kayaknya orang bakal butuh sama yang namanya masker. Maka jadi pengusaha masker pertama di kota Bogor. Setelah setahun pandemi, 100 jutanya jadi 800 juta rupiah. Gara pandemi ya. Atau misal ada orang punya masalah, tinggal di dalam gang, mau rumahnya nggak dilewatin angkot, tapi tiap hari kudu berangkat kerja, masalah. Yang kedua, ada orang bermasalah juga, punya motor tapi nganggur. Maka dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi di satu aplikasi ojek online. Sekali lagi bukan buat chatting, ya. Untuk jemput, ya. Maka kalau penemu aplikasinya minimal untuk dunianya lebih sukses daripada orang kebanyakan, wajar karena beresin masalah orang. Betul? Nih, kalian kalau pengen lulus harus bikin apa? Skripsi. Skripsi suruh ngapain? Nyari masalah, ya. Beneran. Nyari masalah yang nanti akan diangkat jadi judul yang bisa kamu selesaikan dengan ilmu yang telah kamu pelajari. Kalau masalahnya, judulnya aja nggak ketemu, boro-boro bisa lulus, ya. Ketemu judulnya, baru selesaikan, nanti disidangkan, presentasi, baru lulus, ya. Belajar kelas 1 sampai 3 SMA, semua materi udah khatam, tapi nggak mau diuji, bisa lulus nggak? Enggak, bisa, ya. So, cari masalah yang positif, ya. Sekali lagi tolong bedakan nyari masalah sama nyari gara-gara, ya. Lanjut, nggak afdol kalau nggak ke Al-Quran. Ini sudah sering dibahas, tapi ini Masya Allah, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir di surat apa? Disunahkan dibaca tiap malam Jumat atau hari Jumat. Al-Kahfi, berapa ayat? 110. Nah, kisah Nabi Musa yang ini adanya di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? Mudah-mudahan udah baca terjemahannya semua minimal. Kalau belum nanti PR, ya. Tapi di dalamnya Nabi Musa tuh ketemu Nabi Khidir. Dan ada 3 perbuatan
Nabi Musa ya, mereka berpetualang di komplain. Tapi ternyata petualangannya nggak cuma berdua, ternyata bertiga. Siapa yang ketiganya? Namanya tidak disebut sama sekali. Baru taunya pun di ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu, dan telah berkata Musa li kepada fata, pemuda, hu-nya. Ya, Nabi Musa ngajak ngomong pemudanya. Yang nama pemudanya ini, muridnya ini tidak disebutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, namanya nggak disebut. Karena contoh pemuda Ashabul Kahfi pun yang masuk ke dalam gua, apa disebutin nama lengkap, biodata, zodiak, makanan kesukaan? Enggak, ya, hanya kisahnya saja. Ini juga sama, tidak disebutkan namanya. Mesti baca tafsir atau kitab-kitab hadis baru disebutkan namanya. Apa pelajarannya? Kata para ahli tafsir, satu, tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya dikenal. Bukan berarti terkenal itu dosa dan haram, bukan ya. Tapi kalau ada pemuda di stikes Darba Husada, setiap hari yang dipikirinnya hanya pengen viral, bukan itu yang diharapkan oleh Islam ya. Yang kedua, kalau pengen tetap terkenal, jadi orang besar, yuk perkenalkan diri kalian dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Mungkin kalian akan pernah ngelihat orang entah di pasar, entah di mall, dia baru turun dari kendaraannya, orangnya mingkem. Tapi orang di sekeliling kita yang menyebut, dia kan pendiri perusahaan ini, dia kan penemu teknologi itu. Prestasinya memperkenalkan siapa dirinya. Daripada orang yang sibuk segalanya tentang aku ini kampusnya bagus, saya nggak bangun. Masjidnya bagus, saya yang ngebangun. Kata barudak teh meni soleh, ya saya yang ngajarin, saya WKB, ya ngaku-ngaku kadang gitu ya. Ke ilmu, takwa, prestasi. Yuk bandingin daripada orang yang meskipun dia seperti tadi ya, gagah, berwibawa ngakunya, tapi semua hanya tentang dirinya, bawaannya teh negatif ngeluh. Ya, mendung dikit Allah dicarekan, ngaco Allah. Udah tahu jemuran saya belum pada kering, mendung lagi. Mana kalau Bandung macet teh lampu merah na sahabat, nah mulai hiperbola. Belah mana bu lampu merah sahabat teh bu? Nah, dikir cot, beneran sahabat nggak? Kan umurnya aja belum sahabat ya. Macet kayak gini parah Bandung teh. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak gini. Padahal ke luar negeri belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Sering dengar yang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Bisa jadi suara kita sendiri soalnya. Ya. Ngambek kok kerjaan ya. Udah tenang aja. Ilmu, takwa, prestasi. Orang bilang kayak gini ya. Masalah paling besar kemanusiaan tuh katanya kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, bohong. Yang lebih bahaya apa? Ketiadaan ilmu atau bahkan ketidakinginan mencari ilmu. Ya. Orang nggak ada ilmu masih bisa lulus, bisa beli ijazah bisa sekarang mah. Tapi kalau tidak punya skill pada dirinya, siapa mau ngasih kerjaan? Kerja jadi beban. Siapa orang mau miara beban kecuali orang tuanya aja kepalang sayang ngempanin beban, ya. Ada gitu, jadi beban, nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, lapar nggak pakai iman, nyuri, ya. Pangkalnya dari mana? Ilmu, beneran ya. Ulama-ulama terdahulu menegaskan ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat omonganmu didengar dan ditaati. Ilmu itu ibarat harta yang ringan dibawa, tapi tidak bisa dicuri. Coba bu, punya duit cash 1 miliar teh, ribet nggak? Ribet, di dompet nggak muat, ya. Takut dicuri nggak? Curi. Coba ilmu ya. Pernah gitu ngelihat ada kiai jalanan tengkleng gitu. Kenapa Ustaz? Kebanyakan baca kitab, iya berat sabelah. Enggak. Ya. Atau gimana dicurinya? Nggak bisa dicuri. Lagi tidur gitu dicolok flash disk di kupingnya. Enggak ya, nggak bisa. Makin kuat, makin banyak ilmu seseorang, makin kokoh. Bukan kokoh Cina kayak gini ya, maksudnya kokoh juga temboknya, makin kuat. Nggak, tenang aja, pakai ilmu. Karena kalau kita tidak keras kepada diri kita sekarang,
nanti dunia yang datang dengan keras kepada kita. Kita lembek sama diri kita sekarang nih, ya, dunia datang dengan keras. Tapi kalau kita keras sekarang, dunia yang datang dengan lembut, lembek, nyari. Ini contoh ya. Ada orang yang mungkin setelah udah mulai kelaparan, mulai nyebar CV, ngelamar perusahaan, sehari 20 perusahaan dia lamar, tapi tidak punya kemampuan, udah telat belajarnya, baru sadar ketika udah telat lulus, udah bertahun-tahun, ya. Maka dari situ dia diterima kerja sebulan pecat karena nggak ada kemampuan. Tapi kami kenal seorang fotografer yang seumur hidup nggak pernah nyebar CV, tapi setiap hari sibuk memperdalam ilmunya. Akhirnya orang mau nikah, Pak, hoyong di foto ku Bapak buat nikahan. Kapan Neng? Bulan depan. Maaf, jadwal teh penuh sampai 2 bulan ke depan. Gak apa-apa Pak, saya nikahnya jadi 3 bulan lagi, yang penting di foto ku Bapaknya. Oh gitu nih, untung cuma ganti tanggal bukan ganti calon. Masya Allah. Karena punya skill, punya kemampuan dicari, ya. Gampang dah ya kalau pengen gini ya. Kalau pengen nangkep ayam, jangan dikejar, udah capek, lincah. Kalau makanan, ayamnya datang, tutup, selesai, ya. Kalau pengen nangkep kupu-kupu, sama, jangan dikejar, dia bisa terbang, kita nggak bisa, ya. Kalau pengen tanam bunga yang cantik, nanti datang kupu-kupu. Gak cuma kupu-kupu, capung, nyamuk DBD gitu datang, semua, ya, datang. Maksudnya jadilah hebat, jadi kerasa diri kita. Karena sekarang banyak yang lain juga gak ngapalin kok, yang lain juga gak belajar, yang lain juga gak bikin tugas, yang lain juga gak ngaji. Iya, tetap bisa tumbuh gede, bapaknya juga misalkan orang kaya, ya. Tapi nanti dunia yang datang dengan keras menegur, dengan pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran, pahitnya dihina pas reunian, ya. Sekarang bisa kuliah bareng, 40 tahun ke depan bisa jadi beda. Kenapa dia udah punya perusahaan, aku malah punya banyak utang, ya. Pasti ada yang beda, ya. Ilmu, takwa, prestasi. Ilmu jelas ya, Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu meninggikan derajat. Takwa surat 49 Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah, ya. Prestasi udahlah, orang gak akan peduli. Yang suka sama kita nggak perlu kita menunjukkan diri. Yang udah benci sama kita mau ngapain tetap aja dijulitin. Maha benar netizen dengan segala komennya, ya. Udah, biarin, sibuk berprestasi aja, ya. Biar prestasi kita yang menjelaskan siapa diri kita. Kalau pengen lebih keren lagi, nggak usah kenalin diri. Kalau ada yang nanya siapa kalian, silakan googling aja. Ih, gaya si Eta, ya. Taunya salah teh ya, nama napi taunya teh, ya. Jadi ya, insya Allah. Yang ketiga, makna dari kenapa pemuda tadi tidak disebutkan namanya oleh Allah, salah satunya yang ketiga adalah lihat siapa yang kalian tempel. Maksudnya kalian dekatnya sama siapa, karena itu juga menentukan masa depan kalian. Ingat, ini bukan berarti temenannya pilih-pilih ya. Temenan itu betul sama siapa saja, tapi kalau perkara mengambil teladan dan mendengar nasihat, itu wajib pilih-pilih. Iya dong, masuk akal. Kalian pengen jadi pemain bola misal, ya kudu dengerin Lionel Messi, jangan Chef Juna. Nggak nyambung, karena ada bidangnya masing-masing, ya. Maka lihat, muridnya Nabi Musa tadi namanya Yusya bin Nun, ya. Maka beliau dekatnya dengan para nabi, akhirnya diangkat jadi nabi juga. Bahkan ada satu misi yang belum bisa diselesaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka wafat, yaitu membawa Bani Israel masuk ke tanah terjanji Palestina. Baru selesainya di zaman Yusya bin Nun 40 tahun kemudian ketika diangkat menjadi nabi, ya. Dan ini Masya Allah, penakluk Baitul Maqdis pertama jauh sebelum Umar bin Khattab, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, jauh, ya. Yusya bin Nun lebih dahulu. Yang terakhir, pemuda juga harus galau. Ulangi, galau yang positif, tapi ya
Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi juga sebagaimana manusia, pernah capek belajar, capek latihan, tapi setiap kali capek galau. Ya Allah, gimana bisa berhenti latihan? Baitul Maqdis saja masih dijajah, ya, galau, belajar lagi, berlatih lagi. Maka kalau ada pemuda di sini di Stikes dan Mahusada yang galaunya cuma gara-gara ngeliatin statusnya temen, bukan itu yang diarahkan istilahnya. Galau push rank eleh wae banting handphone, ya, main slot rungkat wae, ya. Ada yang main slot nggak di sini? Biasanya yang teriak paling kenceng tuh. Semoga kalah ya. Kalau nggak nanti saya minta akunnya. Nanti saya bilangin ke kawan-kawan yang masih di sana biar dibikin rungkat akunnya itu. Jadi kan jadi tobat kan? Coba menang wae, nggak akan berhenti main. Ya. Pilihannya cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Ya, gampang ya. Tinggal pilih yang mana tuh ya. Pengen cara yang baik-baik atau yang kasar ya. Bukan ngancem ini mah. Dan gimana tuh? Ingat, dosa kalau terus-menerus dilakuin, pilihannya cuma dua. Satu, Allah bongkar biar ketahuan aibnya oleh orang-orang, viral misalkan ya. Siapa tahu dengan viral itu akhirnya jadi tobat, malu soalnya. Dua, kalau dosa terus-menerus dilakukan tapi nggak tobat-tobat, pilihannya yang terakhir tinggal satu. Yang kedua adalah Allah matikan pas lagi maksiat sekalian. Ya. Ingat banget pernah cerita ya. Ada tokoh masyarakat, pejabat yang beliau kenal, beliau tentu tidak menyebutkan namanya. Meninggalnya di losmen murah pinggiran kota dalam keadaan tanpa busana dengan sesama jenis. Nih, bayangin ya, bayangin Allah dengan sifat rahmat maha baiknya kayak begitu ya. Kalau ternyata itu baru pertama kali, langsung nggak Allah matiin kayak gitu? Setega itu nggak Allah? Enggak kayaknya. Berapa kali kita maksiat sendirian di dalam kamar, ngelihat yang enggak selamat keneh sampai sekarang, ya. Tapi kalau udah terus menerus kayak gitu nggak berhenti juga, ya itu mungkin harus jadi pelajaran bagi orang-orang, ya. Karena berhenti sekarang atau Allah paksa untuk berhenti, ya. Nggak berhenti juga kita yang selamat, nggak berhenti kita yang hancur. Allah mah nggak rugi, satu dunia maksiat Allah nggak rugi, ya. Dan itu baru perkara satu aib ya. Ada satu surat di juz 28, surat ke-64, namanya At-Taghabun, 18 ayat. Ayat 9-nya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Salah satu arti dari yaumut taghabun itu adalah hari ditampakkan segala dosa. Nih. Suka ada yang nonton ini nggak? Di TV teh suka ada acara 86 yang polisi teh ngegerebek-ngerebekin itu ya. Kadang penginapan remang-remang ya. Karena salah satu episode yang kami lihat ada yang tidak bisa membuktikan sepasang laki-laki dan istri ini tidak bisa membuktikan mereka suami istri, ya. Tapi ternyata bukan, mohon maaf, ternyata bukan pelacuran, tapi memang mau sama mau aja. Maka ya sudah diproses, dibawa ke kantor nggak mau, ya udah dibawa pulang. Di mana rumahnya? Biar kami bilang ke orang tuanya. Ketika pengen disampaikan ke orang tuanya, itu yang perempuan mulai nangis, ngecerit, ngeguling-guling tuh. Koko Sodan mohon kepada polisinya, jangan Pak, jangan sampai ibu saya tahu. Ternyata si ibu ini tuh tinggal bertiga sama ibunya sama anak perempuannya. Ternyata joken, nah, janda, ya. Istilah apa pula tuh joken, ya, janda. Tapi lihat ya, aib terbuka ingin disampaikan kedua orang aja bisa segitu nangisnya ngejerit-jerit supaya nggak pengen ketahuan. Itu baru pengen kedua orang, belum ke seluruh makhluk dan belum hukumannya atau bukan maksiatnya. Yaumut Taghabun itu adalah hari ditampakkan segala dosa, di mana nanti nggak cuma satu dosa yang akan Allah tampakkan. Lihat di dunia mah satu masalah kayak orang ngajungkel. Anak yang orang yang ngakunya punya kekuasaan di negeri ini, anaknya jadi tengil, ngebully orang sampai pingsan, koma, ya, merembet ke bapak-bapaknya tuh. Itu teh baru satu kasus itu teh. Di hari itu ditampakkan segala dosa. Nih yang sedang berbicara ini pun kalau tidak bertobat, setiap perbuatannya akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk, di hadapan orang yang katanya kagum kepadanya. Nih kelakuannya pas lagi sendirian, dikasih lihat tuh sama Allah. Ya.
Lalu kalau misalkan ya Allah, itu orang manusia baru pengen ditampakkan kesalahannya kedua orang lain aja sampai segitunya, apalagi nanti di hari itu. Dan gak cuma satu dosa yang ditampakkan. Ya mataklah, udahlah takut aja sama Allah. Selama ini ngejar yang disuka juga gak bahagia juga. Sok jadi manfaat, ya, tunjukkan pakai ilmu, takwa, prestasi. Jadi hebat, Allah yang muliakan nanti, beneran. Ya, ilmu banyak kok, gimana ngapalinnya, ya, Allah yang bikin hafal nanti. Surat Al-Baqarah ayat 282 atau ayat paling panjang belah kiri tentang hutang piutang, tapi Allah tutup dengan nasihat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Ya. Kalau udah Allah yang ngajarin, gimana bisa lupa? Ya. Tapi yuk tingkatin takwa. Ya. Udah mulai 5 waktu kok, mulai duha. Duha udah gak pernah bolong, mulai tahajud. Udah gak pernah bolong semuanya, mulai apalagi baca Qurannya ditambah, tadinya sehari selembar jadi setengah juz. Bismillah, terus istiqomah dijaga, nanti Allah yang muliakan. Ya.